Oke teman-teman, di video kali ini saya mau review pemakaian setelah 4 tahun Vios Limo X Taxi Bluebird ya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini akan saya sampaikan soal kekurangan, kelebihan ataupun apa saja yang sudah kita ganti selama 4 tahun pemakaian ini. Jadi simak terus videonya sampai dengan selesai ya teman-teman. Untuk pertama yang kita review di bagian eksterior terlebih dahulu. Ini setelah 4 tahun pemakaian, ini lampunya sudah menguning seperti ini ya teman-teman. Ini di kanan maupun di sebelah kirinya juga sudah menguning. Ini terlihat seperti ini, agak kesannya kurang bagus dipandang. Untuk dari sisi bumper, di sebelah sini juga sudah ada keretakan ya. Keretakan, kemudian juga di bagian bawah di cover fog lampnya ini mengelupas warnanya, dan juga di sisi sini ini sudah mengelupas. Jadi menurut saya ini catnya agak kurang bagus ya. Juga di sini juga sudah pecah. Di bagian ini juga catnya sudah pecah ya teman-teman. Di bagian fog lampnya pun juga sama. Ini sudah mengelupas. Kemudian di bagian depan juga sudah kami pasangkan lampu tembak SPL 3 mata. Ini juga buat nambah penerangan di malam hari. Kemudian dari sisi mesin yang sudah kita ganti adalah di selang radiator, juga aki, dan juga di bagian fan valve ini. Dan untuk mesinnya sendiri juga sudah kita lakukan overhaul. Di sisi samping ini bannya sudah kita ganti pakai ring 16 karena bawaannya kan pakai velg kaleng biasa nih. Jadi seperti inilah kondisi setelah 4 tahun pemakaian untuk bagian eksterior. Untuk di bagian belakang kita lihat juga, untuk sisi belakang masih lumayan bagus ya teman-teman, tidak seperti di sisi depannya yang banyak cat mengelupas. Kemudian di bagian bawah ini juga kita sudah modifikasi, kita kasih lampu biar fog lamp bawahnya menyala ya. Di bagian depan tadi juga kita ada kelupaan teman-teman. Untuk di bagian kap mesin ini pun juga sudah terjadi keretakan. Nah, di sini juga ada posisi retak. Lalu untuk bagian dalamnya kita coba lihat. Untuk bagian dalamnya ini masih standar ya. Masih standar, belum ada pergantian. Oh ya, ini sudah kita ganti untuk bagian head unit, ini sudah kita ganti double din. Lalu untuk door trimnya seperti ini masih pakai power angle ya, belum pakai power window, masih bawaan dari taksinya juga. Kemudian untuk sarung joknya ini pun juga masih bawaan dari sananya, ini seperti ini, dan juga di sini udah sobek. Lalu untuk tuas persnelingnya seperti ini kondisinya masih lumayan bagus. Kemudian untuk knop-knop AC juga masih normal, arah hembusan juga masih normal, kisi-kisi juga masih normal ya teman-teman, belum ada yang pecah maupun yang selek. Ini juga masih normal. Di bagian penumpang pun juga masih normal. Untuk di sini sudah ngelupas juga. Untuk bagian yang ada warnanya itu sudah ngelupas. Lalu untuk door trim kanannya juga masih standar, belum ada perubahan apapun. Di bagian spionnya juga ini masih manual ya teman-teman, masih manual juga. Untuk spionnya juga sudah dynamic view. Lalu sun visornya ini masih polos. Di sisi pengemudi pun juga masih polos, cuman ada slot untuk kartu. Untuk penglihatan pengemudinya seperti ini teman-teman. Untuk kilometernya coba kita lihat. Mobil
mobil ini sudah jalan berapa kilo. Ya, mobil ini sudah menempuh jarak 542.000 kilo. Jadi yang kita ganti selama 4 tahun itu ada aki, kemudian juga lampu, selang radiator, upper tank radiator, kemudian juga kita lakukan overhaul sama penggantian kaki-kaki seperti shock breaker depan, kanan, kiri. Kemudian juga ada kita ganti di bagian filter bensin teman-teman, di filter bensin. Jadi kemungkinan selama 4 tahun itu perbaikannya juga lumayan banyak, mulai dari mesin, kaki-kaki maupun dari sisi-sisi lainnya teman-teman. Kalau di total kemungkinan bisa habis sekitar 10 jutaan. Ini coba kita nyalakan. Kita nyalakan AC-nya teman-teman, biar agak dingin udaranya karena ini cuacanya panas sekali. Lalu kita lihat bagian belakangnya juga ya. Nah, kita lihat bagian belakangnya juga. Ini masih standar, belum ada perubahan juga. Ini masih pakai power ankle. Ini untuk di sisi belakangnya lumayan lega ya teman-teman. Ini posisinya, ini posisi pengemudi saya, dan ini posisi penumpang. Ini cukup lega sekali. Untuk di bagian kanan ini masih standar, ini copot. Untuk di bagian ankle-nya ini copot teman-teman. Untuk plafonnya pun masih baik ya kondisinya. Ini posisi dashboard depannya seperti ini juga dari belakang. Oke, next kita lihat bagasinya. Oke, kita lihat sisi bagasi. Kita buka. Oh ya, ini di bagian belakangnya sudah kita tambahkan kamera mundur ya teman-teman. Untuk bagasi belakangnya seperti ini, masih lega banget. Ini untuk ban serepnya ada di bawah sini ya. Ini ban serepnya masih velg kaleng bawaan dari Sadaya. Untuk dari sisi belakang seperti ini. Oke, kita coba di sisi kirinya ya teman-teman. Kita coba ke bagian sisi kiri. Bagian sisi kirinya cukup baik kondisinya juga. Lalu kita coba masuk ya. Kita coba masuk. Nah, ini door trimnya masih standar juga seperti yang dilihat dari video tadi. Untuk posisi dongkraknya di sini teman-teman. Posisi dongkrak ada di bawah kursi bagian penumpang kiri. Lalu kita masuk lagi ke bagian depan. Kita masuk ya teman-teman, karena di luar cuacanya cukup panas sekali. Nah, ini kita lihat bagian dalamnya seperti ini. Ini spionnya juga masih manual sebelah kiri, dan door trimnya seperti ini ya teman-teman. Door trim penumpang kiri seperti ini. Lalu ininya belum soft opening. Ini juga ada soket lighter buat ngecas ataupun buat kebutuhan lain ya. Ini bisa. Ini masih nyala. Ini tombol hazardnya juga masih nyala. Ini juga bagian door trim kanan sisi pengemudi. Ini juga joknya sudah banyak yang sobek teman-teman. Jadi ini sudah waktunya ada penggantian. Oke, jadi video ini saya buat untuk teman-teman yang mau membeli mobil Vios Limo. Jadi ini buat bahan pertimbangan teman-teman ya. Untuk ada video kelanjutan, barangkali teman-teman yang nonton ini mau minta info soal apa saja penggantian part yang lebih detail, nanti akan saya kasih list di bagian deskripsi.
soal detail penggantian part yang sudah saya lakukan, kemudian habisnya berapa, itu akan saya list di bawah. Untuk di sisi yang eksterior itu mungkin menurut saya kekurangannya ada di bagian cat. Di bagian catnya memang agak tipis ya teman-teman, jadi ketika kena goresan itu akan keluar warna aslinya, warna biru taksi itu akan keluar. Kemudian juga dari sisi finishing cat itu masih, menurut saya masih asal-asalan ya, jadi tidak clear, benar-benar clear, kondisinya baik. Juga di bagian dembul-dembul itu sudah ada banyak yang retak, dan juga beberapa kondisi di bumper depan ada yang sudah mengelupas catnya ya. Oke, mungkin cukup sekian saja ya videonya teman-teman. Barangkali ada yang minta video lanjutan ataupun video-video lain, itu teman-teman bisa komen, akan saya lakukan kasih video lanjutan. Oke, kita putarin mobilnya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya, terima kasih yang sudah menonton.